Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas mengenai materi Master Budgeting. Hari ini kita akan membahas problem 5, di mana sebenarnya problem 5 ini masih mirip-mirip sama problem 4 yang udah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, jadi kita baca dulu soalnya. Di sini Uniqlo adalah perusahaan pakaian yang telah berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan tersebut akhir-akhir ini hanya menjual satu buah produk khusus yang bernama jaket terbang. Data yang dimiliki Uniqlo adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini tersaji informasi-informasi mengenai Uniqlo. Lalu di bawah sini juga ada kebijakan perusahaan untuk persediaan akhir barang jadinya dan cadangan direct materialnya. Di sini kita diminta untuk membuat sales budget, production budget, direct material purchase budget, sampai dengan cost of goods sold budget untuk kuarter pertama tahun 2019. Nah, jadi kita langsung mulai aja di sini. Yang pertama kita akan buat adalah sales budget. Ini formatnya masih sama kayak yang problem 4 kemarin. Di sini ada budgeted sales dalam unit, ada selling price per unit, dan juga ada total sales. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kuarter pertama tahun 2019. Makanya di sini adalah Januari, Februari, Maret gitu. Nah, sekarang kita baca di poin pertama. Penjualan pada bulan Desember 2018 adalah sebesar 30 juta. Nah, di sini kita udah tahu kalau yang dikasih tahu di poin ini adalah total sales. Karena dikasih tahunya adalah penjualan, bukan estimasi unit yang akan dijual. Maka nanti angka 30 juta ini akan masuk ke dalam total sales. Tapi kita lihat dulu, 30 juta ini adalah punya bulan Desember. Sedangkan yang mau kita cari di sini adalah Januari, Februari, dan juga Maret. Maka dari itu, kita baca lagi di poin ini. Penjualan tersebut diprediksi akan meningkat sebesar 50% pada bulan berikutnya. Berarti di bulan Januari ini, kita menghitungnya tinggal kita kalikan 150% dikalikan dengan 30 juta. Yaitu penjualan di bulan Desember. Maka kita dapat penjualan untuk bulan Januari adalah 45 juta. Selanjutnya untuk bulan Februari, kita baca lagi di soalnya. Sedangkan pada bulan kedua diprediksi turun sebesar 20% dari bulan sebelumnya. Berarti di bulan Februari ini akan turun 20% dari bulan Januari. Maka di sini kita menghitungnya 80%, kita kalikan dengan penjualan di bulan Januari. Maka kita dapat hasilnya 36 juta untuk bulan Februari. Selanjutnya untuk bulan Maret, ini kita baca lagi. Kembali mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 10% untuk 3 bulan ke depan. Maka di sini adalah 36 juta atau penjualan di bulan Februari dikalikan dengan 110% karena mengalami kenaikan 10%. Lalu untuk menghitung total di kuartal pertama ini, kita tinggal jumlahkan aja dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Maka kita dapat hasilnya untuk kuartal pertama total salesnya adalah 120.600.000. Nah, sekarang kita butuh mencari budgeted sales dalam unitnya. Gimana carinya? Kita baca lagi di soal. Di sini dikasih tahu harga jual satu unit jaket terbang adalah sebesar 150.000 untuk kuartal pertama tahun 2019 dan 181.500 untuk kuartal kedua. Nah, sekarang kita bisa masukin langsung di selling price-nya. Berarti, untuk selling price-nya ini adalah 150.000. Karena ini adalah kuartal pertama. Nah, maka ini harganya sama semua, 150.000 untuk kuartal pertama. Budgeted sales-nya berarti tinggal total sales dibagi dengan selling price-nya. Maka kita dapat budgeted sales untuk Januari 300, untuk Februari 240, untuk Maret 264, dan untuk total kuarternya sebesar 804. Nah, sampai sini sales budget selesai. Sekarang kita akan langsung masuk ke production budget. Nah, di production budget ini, yang pertama diminta adalah budgeted sales-nya. Budgeted sales kita tinggal ambil dari sales budget ini. Berarti di sini adalah 300, 240, 264, dan juga 804. Nah, selanjutnya kita mencari desired ending inventory of finished good. Nah, di sini kita baca di kebijakannya berarti. Untuk poin pertama di kebijakan, ini persediaan akhir barang jadi adalah sebesar 10% dari unit penjualan bulan berikutnya.
Berarti kita langsung kaliin aja 10% dikali dengan estimasi penjualan bulan berikutnya. Berarti dari ini 240. Maka kita dapat di sini 24. Selanjutnya untuk bulan Maret, 10% dikalikan dengan 264. Nah, di sini sebenarnya kan hasilnya koma ya, 26,4. Tapi karena ini budgeted sales dalam unit, berarti di sini kita langsung buletin aja. Nah, untuk unit kayak gini, kita selalu buletin ke atas. Maka di sini kita langsung tulis aja 27. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mau mencari untuk bulan Maret. Kalau kita mau mencari untuk bulan Maret, berarti kita harus tahu dulu bulan April berapa. Maka di sini kita harus cari dulu yang bulan April. Nah, di sini kita harus cari dulu yang bulan April. Berarti kan tadi di poin pertama dikasih tahu kalau penjualannya akan mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 10% untuk 3 bulan ke depan. Nah, berarti di sini kita tinggal kaliin aja 10%, 110% dikali dengan penjualan bulan Maret. Begitu pula dengan bulan Mei. Ini adalah 110% dikalikan dengan penjualan di bulan April. Nah, maka kita dapat angkanya segini. Nah, untuk mencari budgeted sales-nya dalam unit, kita lihat lagi di poin kedua. Harganya untuk kuartal kedua adalah 181.500. Maka di sini 181.500. Nah, kalau kita udah tahu selling price dan juga total sales, berarti kita bisa cari budgeted sales dalam unitnya. Berarti total sales kita bagi dengan selling price. Maka kita dapat hasilnya adalah 240 untuk bulan Mei. Nah, untuk bulan April, maaf. Untuk bulan Mei berarti caranya masih sama, total sales dibagi dengan selling price. Maka kita dapat untuk bulan Mei 264. Angka ini kita pindahin ke bawah ini, ke production budget. Berarti di sini 240, di sini 264. Nah, selanjutnya di sini di bulan kita kan tadi mau cari desired ending inventory of finished good untuk bulan Maret. Berarti kan 10% dari unit penjualan bulan berikutnya. Berarti ini 10% dikalikan dengan yang bulan April tadi, yaitu 240. Maka kita dapat hasilnya adalah 24. Tuh. Nah, ini kita sekalian cari aja yang buat bulan April, karena nanti required production-nya akan dipakai juga untuk direct material purchase budget. Nah, berarti untuk bulan April, ini 10% dikalikan dengan unit penjualan di bulan Mei, 26. Ini sama hasilnya dengan yang tadi di bulan Februari ini, karena dia hasilnya 26,4, kita buletin ke atas, maka jadi 27. Nah, terus ini di kuartal pertama ini, berarti karena ini ending inventory, berarti kita ambil yang bulan Maret aja. Berarti 24 di sini. Nah, selanjutnya kita mau cari total needs-nya. Untuk mencari total needs, budgeted sales dalam unit ditambah dengan desired ending inventory of finished good. Maka ini kita jumlahin 300 ditambah dengan 24. Maka kita dapat untuk Januari 324, lalu untuk bulan Februari 267, Maret 288, dan total di kuartal pertama ini adalah 828. Selanjutnya, kita mau menghitung beginning inventory of finished good. Nah, ini caranya masih sama kayak yang problem 4 kemarin. Karena ini adalah bulan Januari, berarti beginning di bulan Januari adalah ending di bulan Desember. Nah, selanjutnya kita akan mencari, berarti kalau misalkan kita mau cari ending di bulan Desember, caranya kan berarti 10%, yaitu persentase yang diinginkan oleh perusahaan, ini kan dikalikan dengan unit penjualan bulan berikutnya. Berarti kalau kita mau cari ending Desember adalah 10% dikali budgeted sales di bulan Januari. Berarti ini sama aja. Jadi di sini langsung 10% dikalikan dengan budgeted sales bulan Januari, atau 300. Maka kita dapat hasilnya 30. Untuk bulan Februari, beginning Februari berarti adalah ending di Januari. Jadi ini kita masukin sini. Lalu yang Maret berarti beginning bulan Maret adalah ending Februari. Nah, ini berarti ini masih sama dengan yang problem kemarin. Jadi ini saya kasih warna biar kalian lebih paham.
Nah, jadi ini akan sama dengan yang ini. Dan untuk yang bulan Februari ini akan sama dengan yang bulan Maret di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk kuarternya, karena ini beginning, berarti kita ambil yang paling awal, di mana itu adalah bulan Januari. Nah, kita langsung masukin aja ini bulan Januari. Berarti, untuk mencari required production adalah total needs dikurang dengan beginning inventory. Berarti total needs-nya 324, kita kurangin dengan beginning inventory. Kita dapat 294 untuk bulan Januari. Lalu kita dapat di bulan Februari adalah 243, di bulan Maret 261, dan di total kuarternya adalah 798. Nah, angka di sini kalau dijumlahin dengan yang kuarter ini, kalau di jumlah ke bawah ini hasilnya pasti 798 gitu. Nah, kita udah dapat required production di sini. Sekarang kita mau mencari untuk yang direct material purchase budget. Nah, ini sama seperti kemarin. Direct materialnya ada dua, ada kain katun dan juga ada bubuk ajaib. Maka dari itu kita akan membuat dua direct material purchase budget. Yang pertama kita akan membuat yang kain katun terlebih dahulu. Jadi di sini yang kain katun ini di poin ketiga dikasih tahu kalau untuk membuat satu buah unit jaket terbang diperlukan 2 meter kain katun dan 100 gram bubuk ajaib. Perusahaan membeli 5 meter kain katun dengan harga 130.000. Sedangkan harga 1 kg bubuk ajaib adalah 200.000. Lama pengerjaan memakan waktu 1,5 jam. Nah, di sini kita berarti ambil dulu required production-nya dari production budget tadi. Berarti di sini adalah 294, di sini 243, di sini 261, dan totalnya adalah 798. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih, direct material needed per unitnya itu berapa. Nah, di poin 3 tadi dikasih tahu kalau untuk membuat satu buah unit jaket terbang diperlukan 2 meter kain katun. Maka di sini kita langsung masukin aja ini adalah 2. Nah, hal ini berlaku sama untuk setiap bulan ya. Jadi semua 2. Lalu untuk production needed ini tinggal 294 kita kalikan dengan direct material needed-nya per unit. Maka kita dapat untuk bulan Januari 588, Februari 486, Maret 522, dan quarter 1596. Selanjutnya ini menghitung desired ending inventory of direct material. Berarti kita baca lagi kebijakannya. Di poin kedua dikasih tahu bahwa perusahaan menginginkan cadangan direct material kain katun sebesar 5% dari estimasi penjualan bulan berikutnya. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini karena kemarin di problem 4 itu semua tuh berdasarkan production needs. Jadi semua tuh berdasarkan production needs di sini. Nah, tapi di soal ini, untuk yang cadangan direct material kain katun itu adalah dari estimasi penjualan bulan berikutnya. Dari estimasi penjualan, berarti kita ambil dari angka budgeted sales. Nah, jadi ini hati-hati kalau baca soal, karena terkadang ada soal yang suka menjebak gitu ya. Nah, di sini desired ending inventory of direct material. Karena kebijakan perusahaannya dalam menetapkan 5% dari estimasi penjualan bulan berikutnya, berarti kita langsung aja di sini. 5% kita kalikan dengan estimasi penjualan bulan berikutnya. Berarti Februari adalah 240 di sini. Nah, kita langsung masukin aja ke sini. Nah, maka dapat 12. Selanjutnya, di sini adalah 5% dikalikan dengan Maret, 264. Dapat 13,2. Nah, mungkin kalian banyak yang nanya, kok yang ini nggak dibuletin? Kenapa? Karena di sini satuannya adalah meter. Kalau meter, kita kan bisa beli dengan satuan koma ya. Kalau misalkan unit, kita kan nggak bisa. Kita mau beli 1,2 unit, itu kan nggak bisa. Cuma kalau misalkan meter, kita kan bisa beli 1,2 meter gitu. Nah, jadi makanya kenapa di sini nggak dibuletin gitu. Nah, selanjutnya untuk bulan Maret di sini, berarti 5% dikalikan dengan yang bulan April, di mana bulan April adalah 240. Nah, maka kita dapat hasilnya 12 di sini. Nah, selanjutnya kita mau hitung yang buat quarternya. Di sini, karena ini adalah ending inventory, berarti yang kita ambil adalah yang bulan terakhir, yaitu bulan Maret.
maka di kuarternya adalah 12. Tuh. Selanjutnya kita mau menghitung total needs. Total needs berarti production needed yang ini ditambah dengan desired ending inventory yang di sini. Maka kita dapat 600 untuk bulan Januari. Nah, terus untuk bulan Februarinya kita dapat hasilnya 499. Dan juga untuk bulan Maret 534 dan untuk kuarternya adalah 1608. Nah, selanjutnya kita mau menghitung beginning. Beginning inventory ini masih sama konsepnya. Berarti kalau beginning di bulan Januari adalah ending di bulan Desember. Nah, dia bilang 5% dari estimasi penjualan bulan berikutnya. Kalau kita mau menghitung endingnya bulan Desember, berarti kan 5% dari bulan Januari. Maka di sini kita bisa langsung 5% dikalikan dengan budgeted sales bulan Januari. Maka kita dapat hasilnya 15. Nah, ini juga berlaku sama untuk yang ini. Ini berarti kan sama dengan ending di bulan Januari. Begitu pula dengan bulan Maret. Untuk beginning bulan Maret berarti adalah ending di bulan Februari. Nah, maka ini akan sama dengan yang ini. Dan juga yang ini hasilnya akan sama dengan yang bulan Maret. Nah, begitu pula untuk kuarternya. Kalau kuarter, karena ini beginning, berarti kita ambil yang ada di beginning kuarter ini, yaitu bulan Januari. Maka di sini adalah 15. Tuh. Nah, kita sekarang mau ngitung direct material to be purchased. Direct material to be purchased didapat dari total needs dikurang dengan beginning inventory of direct material. Berarti 600 dikurang dengan 15. Maka kita dapat 585. Nah, begitu pula untuk yang bulan Februari, Maret, dan kuarter. Maka di sini kita dapat Februari 487, Maret 521, dan untuk kuarternya 1593. Nah, terus di sini cost of direct material per unit. Kita mau tahu cost-nya berapa untuk setiap meternya. Nah, di soal di sini dikasih tahu kalau perusahaan membeli 5 meter kain katun dengan harga 130.000. Nah, berarti kita kan, ini kan 130.000 itu untuk 5 meter. Nah, kita tuh harus cari berapa harganya untuk 1 meternya. Nah, misalkan di sini ya. Ini deh. Nah, kain katun itu dibeli dengan harga 130.000, ini untuk 5 meter. Nah, ini untuk 5 meter. Berarti, kalau kita mau mencari untuk 1 meternya berapa, berarti 130.000 kita bagi 5. Maka kita dapat cost-nya untuk per direct material adalah 26.000. Berarti di sini adalah 26.000. Ini sama semua. Untuk yang ini. Nah, berarti untuk cost of direct material to be purchased, tinggal kita kaliin aja. Dari direct material to be purchased dikalikan dengan cost of direct material per unit. Maka kita dapat untuk bulan Januari adalah 15.210.000, untuk bulan Februari 12.667.200, untuk Maret 13.540.800, dan untuk yang total kuarternya adalah 41.418 juta. Nah, selanjutnya kita mau membuat direct material purchase budget untuk bubuk ajaib. Nah, di sini masih pakai required production, berarti ini angkanya akan sama kayak yang di budget atas. Berarti ini 294, 243, 261, dan 798. Nah, di sini direct material needed per unitnya, kita baca dari soal lagi, membutuhkan 100 gram bubuk ajaib. Berarti di sini direct material needed per unit adalah 100. Ini karena kita buat dalam gram. Kalau misalkan mau dibuat dalam kilogram, sama aja. Nanti hasil akhirnya akan sama aja. Nah, jadi kalau
di sini satuannya kilogram, berarti di sini adalah 0,1. Nah, tapi di sini karena kita pakai gram, berarti ini jadi 100. Nah, production needed berarti required production dikalikan dengan direct material needed per unit. Nah, maka kita dapat production needed untuk Januari 29.400, untuk bulan Februari 24.300, untuk bulan Maret 26.100, dan untuk total kuartalnya 79.800. Nah, selanjutnya kita mau lihat lagi untuk yang kebijakannya. Karena kita mau menghitung desired ending inventory of direct materialnya. Nah, di soal dikasih tahu kalau bubuk ajaib 10% dari production need. Nah, di sini ada beda ya, teman-teman. Jadi, untuk yang bubuk ajaib, ini nggak ambil dari estimasi penjualan, tapi dia ambil dari production need. Berarti production need itu yang ada di sini. Nah, yang barusan kita hitung. Dia bilang 10% dari production needs bulan berikutnya. Berarti di sini adalah 10% dikalikan dengan production needs bulan berikutnya, yaitu 24.300, maka kita dapat 2.430 di sini. Nah, terus yang untuk bulan Februari, 10% dikalikan dengan bulan Maret, dapat 2.610. Untuk bulan Maret itu adalah 10% dari bulan April. Tapi tadi bulan April kita belum hitung. Nah, berarti sekarang kita harus hitung di yang sini dulu. Nah, ini berarti kita jumlahin untuk ini kan kita mau menghitung required production-nya karena tadi kita belum hitung required production-nya berapa. Nah, jadi sekarang ini kita mau menghitung untuk total needs-nya. Total needs berarti 240 ditambah dengan 27. Nah, maka kita dapat 267. Lalu, ini kan beginning inventory. Beginning inventory berarti beginning untuk bulan April adalah ending di bulan Maret 24. Maka kita ambil 24 di sini. Nah, untuk required production berarti total needs dikurang dengan beginning. Terdapat required production untuk bulan April adalah 243. Nah, sekarang kita pindahin ke sini. Required production di sini adalah 243 untuk bulan April. Lalu, yang dibutuhkan adalah 100. Maka, production needs untuk bulan April adalah 243 dikali dengan 100. Kita dapat 24.300. Nah, sekarang kita udah bisa menghitung nih untuk bulan Maret, ending inventory-nya berapa? Berarti 10% dikalikan dengan bulan April. Maka kita dapat 2.430. Nah, untuk kuarternya, karena ini ending, berarti kita ambil dari bulan Maret. Karena bulan Maret adalah bulan terakhir di kuartal pertama. Nah, selanjutnya adalah total needs. Total needs ini kita jumlahin aja dari production needed ditambah dengan ending inventory-nya. Nah, untuk bulan Januari kita dapat 31.830. Untuk bulan Februari 26.910, bulan Maret 28.530, dan untuk kuarter 82.230. Nah, terus beginning inventory-nya. Untuk beginning inventory-nya berarti sama konsepnya. Untuk bulan Januari adalah beginning di Januari adalah ending di Desember. Maka di sini bisa langsung 10% dikali dengan production needed di bulan Januari, yaitu 29.400. Maka kita dapat di sini 2.940. Bulan Februari berarti ambil dari bulan Januari. Untuk bulan Maret berarti ambil dari bulan Februari. Nah, ini di sini saya kasih warna biar lebih paham. Ini akan sama dengan yang bulan Februari di sini. Untuk bulan Februari di sini akan sama dengan bulan Maret. Nah, lalu untuk kuarternya, karena di beginning berarti kita ambil bulan pertama di kuarter ini, yaitu bulan Januari. Nah, kita langsung ambil di bulan Januari. Nah, selanjutnya ini adalah direct material to be purchased. Direct material to be purchased berarti total needs dikurang dengan beginning inventory. Nah, kita dapat untuk bulan Januari 28.890, untuk bulan Februari 24.480,
bulan Maret 25.920, dan untuk kuarternya 79.290. Selanjutnya, cost of direct material per unit. Di soal dikasih tahu kalau untuk harga 1 kg bubuk ajaib itu sebesar 200.000. Nah, ini kan harga untuk 1 kilo. Jadi di sini ya. Nah, ini untuk bubuk ajaib. Bubuk ajaibnya tadi katanya harganya adalah 100.000. Harganya harganya 200.000 untuk 1 kilo. Nah, kita sekarang mau cari nih untuk 1 gram, karena di sini kita pakainya gram ya. Berarti kita mau cari nih, untuk 1 gram itu berapa? Karena kan dia butuhnya 100 gram untuk membuat satu buah jaket terbang. Tapi di cost yang kita mau di sini adalah cost per gram. Maka 200.000 yang udah di sini kita bagi dengan 1.000. Ini kita bagi dengan 1.000. Maka kita dapat harganya adalah Rp200 per gramnya. Jadi Rp200 per gram. Maka di sini kita masukin. Ini adalah 200. Nah, untuk cost of direct material to be purchased, berarti kita kaliin aja direct material to be purchased dikali dengan cost of direct material per unit. Kita dapat untuk bulan Januari 5.778.000, untuk bulan Februari 4.896.000, Maret 5.184.000, dan untuk total kuarternya adalah 15.858.000. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke budget yang berikutnya, yaitu direct labor budget. Nah, yang pertama ini adalah required production, maka kita langsung masukin aja required production-nya untuk Januari 294, Februari 243, Maret 261, dan untuk kuarternya adalah 798. Nah, direct labor hours per unit ini adalah berapa jam yang digunakan untuk memproduksi satu unit jaket terbang. Nah, di poin ketiga ini dikasih tahu kalau lama pengerjaan memakan waktu 1,5 jam. Berarti di sini kita bisa langsung masukin ini 1,5. Ini berlaku untuk semua bulan dalam kuarter ini. Nah, selanjutnya kita mau mencari total direct labor hours needed. Ini berarti required production kita kalikan dengan direct labor hours per unit. Maka kita dapat untuk bulan Januari 441, untuk bulan Februari 365, dan untuk bulan Maret 392, serta untuk totalnya adalah 1.197. Selanjutnya adalah direct labor cost per hour. Di soal di poin 4 ini, kita nggak dikasih tahu langsung direct labor cost-nya berapa, tapi kita dikasih tahu total prime cost untuk satu unit jaket terbang adalah 120.000 dengan perbandingan direct material dibanding direct labor yaitu 3:2. Nah, di sini kita hitung dulu. Tadi kita dikasih tahu prime cost itu 120.000. Nah, prime cost ini kan terdiri dari DM ditambah dengan DL. Nah, sekarang kita mau cari DM-nya dulu. Kalau DM berarti ini adalah 3/5 dikalikan dengan prime cost-nya 120.000. Kenapa di sini 5? Karena perbandingan 3:2. Jadi 3 ditambah 2, 5. Jadi di sini kalau mencari DM berarti 3/5 dikali 120.000. Kita dapat untuk DM 72.000. Sekarang kita mau mencari untuk DL. Untuk DL adalah 2/5 dikali dengan 120.000. Maka kita dapat DL di sini 48.000. Tapi DL di sini adalah untuk satu unit jaket terbang, di mana satu unit jaket terbang ini adalah memakan waktu 1,5 jam. Yang mau kita cari di sini, di direct labor budget ini adalah direct labor cost per hour. Berarti, kalau ini untuk 1,5 jam, kita mau cari untuk 1 jamnya berapa? Berarti, 48.000 dibagi dengan 1,5. Maka kita dapat direct labor cost-nya untuk 1 jam adalah 32.000. Nah, ini yang kita masukkan ke direct labor cost per hour. Itu adalah 32.000. Nah, ini sama semua. Lalu untuk total direct labor cost. Untuk total direct labor cost berarti kita kalikan antara total direct labor hour dikalikan dengan direct labor cost. Nah, maka kita dapat di sini untuk bulan Januari adalah
14.112.000. Lalu untuk Februari 11.664.000, untuk bulan Maret 12.528.000, dan untuk total kuarternya adalah 38.304.000. Nah, ini direct labor budget udah selesai. Sekarang kita masuk ke manufacturing overhead budget. Nah, di manufacturing overhead budget ini, sekarang kita mau masukin di sini adalah required production-nya. Nah, ini kenapa di sini required production? Ini berbeda dengan problem 4 kemarin ya. Kalau problem 4 kemarin itu kita berdasarkan direct labor. Nah, sekarang kita berdasarkan required production. Kenapa? Karena di soal dikasih tahu. Variable overhead rate perusahaan ditentukan sebesar 10.000 per required production. Maka di sini adalah required production. Nah, berarti ini kita tinggal pindahin aja. Ini 294, ini 243, ini 261, dan ini adalah 798. Nah, lalu di sini variable overhead rate. Di sini udah dikasih tahu variable overhead rate perusahaan ditentukan sebesar 10.000. Berarti di sini kita bisa langsung masukin ini adalah 10.000. Nah, setelah itu kita mencari variable overhead cost. Variable overhead cost berarti required production yang 294 ini dikalikan dengan variable overhead rate, yaitu 10.000. Maka kita dapat untuk variable overhead cost-nya Januari 2.940.000, Februari 2.430.000, untuk bulan Maret 2.610.000, dan untuk kuarternya adalah 7.980.000. Nah, untuk fixed overhead cost-nya kita baca lagi di soalnya. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan pada kuarter pertama tahun 2019 diperkirakan sebesar 6 juta. Nah, dia kan kasih taunya biaya tetap untuk kuarter pertama. Berarti di sini adalah 6 juta ini ada di kuarternya ini. Nah, di sini 6 juta. Kita tahu untuk kuarternya adalah 6 juta. Berarti untuk tiap bulannya ini kita bagi aja. 6 juta kita bagi dengan 3. Maka setiap bulannya adalah 2 juta. Nah, udah gitu kita menghitung total manufacturing overhead cost. Nah, total manufacturing overhead cost ini kita jumlahin antara variable overhead cost dengan fixed overhead cost. Berarti 2.940 ditambah dengan 2 juta. Maka kita dapat untuk bulan Januari, total manufacturing overhead cost-nya adalah 4.940.000. Lalu Februari 4.430.000, untuk bulan Maret 4.610.000, dan untuk total kuarternya 13.980.000. Nah, sekarang kita mau menghitung depreciation-nya. Di soal, perusahaan memiliki satu buah mesin jahit yang dibeli seharga 10 juta dengan nilai sisa 1 juta. Mesin tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 20.000 jam. Nah, berarti di sini ini menggunakan unit of activity. Ya, jadi ini menggunakan unit of activity. Dia udah kasih tahu juga di situ total penggunaan pada bulan Januari, Februari, dan Maret diestimasi sebesar 200 jam, 150 jam, dan 250 jam secara berurut. Berarti sekarang kita cari tahu dulu depresiasinya itu berapa. Nah, di sini untuk mencari tahu depresiasinya, tadi kan kita dikasih tahu nih, ada cost-nya. Cost-nya itu sebesar 10 juta. Lalu kita dikasih tahu kalau di sini ada residual value atau nilai sisa sebesar 1 juta. Nah, terus karena kita udah tahu ini, berarti untuk mencari depreciation-nya itu tinggal 10 juta atau cost-nya dikurangin dengan residual value-nya, yaitu 1 juta, lalu dibagi dengan perkiraan mesin dapat digunakannya. Jadi mesin ini kan diperkirakan dapat digunakan selama 20.000 jam. Nah, berarti kita bagi dengan 20.000 jam. Maka kita dapat depreciation-nya adalah 450. Nah, lalu kita hitung nih untuk Januari, Februari, dan Maret itu berapa. Di sini dikasih tahu kalau penggunaan pada bulan Januari itu 200 jam, Februari 150 jam, dan untuk bulan Maret 250 jam. Berarti untuk bulan Januari 200 dikalikan dengan 450.
maka kita dapat di sini 90.000 untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari, 150 jam dikalikan dengan depreciation-nya tadi, 450, maka kita dapat 67.500. Untuk bulan Maret, ini adalah 250 jam dikalikan dengan 450, maka kita dapat di sini 112.500. Kita tinggal pindahin aja ke sini. Di bulan Januari adalah 90.000, bulan Februari 67.500, Maret 112.500, dan kita tinggal jumlahin aja untuk mencari kuarternya. Nah, berarti kita dapat depreciation untuk kuarter pertama ini adalah 270.000. Nah, sekarang kita mau mencari cash disbursement for MOH. Di sini berarti untuk mencari cash disbursement-nya, total manufacturing overhead kita kurangin dengan depreciation. Nah, lalu dapat untuk bulan Januari ini adalah 4.850, untuk bulan Februari 4.362.500, untuk bulan Maret 4.497.500, dan untuk kuarternya adalah 13.710.000. Nah, selanjutnya kita mau bikin selling and administrative expense budget ya di sini. Nah, untuk selling and administrative expense budget ini mungkin kemarin di problem 4 belum ada. Jadi ini formatnya seperti ini. Ini adalah budgeted sales dalam unit, ada variable selling and administrative rate, terus ada variable selling and administrative expense, dan fixed-nya juga, lalu ada totalnya. Nah, di sini kita masukin dulu budgeted sales-nya berapa. Nah, di sini karena ini budgeted sales, berarti kita ambil dari yang budget yang paling pertama, yaitu sales budget. Berarti ini kita ambil aja di sini, kita ambil budgeted sales-nya, terus kita pindahkan ke selling and administrative expense budget. Nah, ini kita udah dapat budgeted sales-nya, terus kita baca lagi di soal. Di soal ini, untuk satu unit jaket terbang yang berhasil dijual, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 untuk biaya packing dan pengiriman. Di samping itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya iklan sebesar 1 juta tiap bulannya untuk menarik pelanggan agar membeli produk miliknya. Nah, berarti untuk yang mengeluarkan biaya sebesar 10.000 untuk biaya packing dan pengiriman, ini adalah variabelnya. Nah, lalu untuk yang 1 juta ini adalah fixed selling and administrative expense-nya, gitu. Nah, lalu sekarang berarti di sini kita masukin variable rate-nya adalah 10.000. Ini sama semua, 10.000. Nah, terus kita mencari variable selling and administrative expense, yaitu dengan mengalihkan budgeted sales dikali dengan rate-nya. Maka kita dapat untuk Januari 3 juta, untuk Februari 2.400.000, Maret 2.640.000, dan untuk total quarternya adalah 8.040.000. Lalu untuk fixed selling and administrative expense-nya, kita lihat dari sini. Biaya iklannya sebesar 1 juta. Berarti di sini kita masukin aja 1 juta. Nah, ini sama semua untuk setiap bulannya. Untuk kuarternya berarti kita totalin aja. Nah, jadi untuk totalnya adalah 3 juta. Lalu kita mau mencari total selling and administrative expense. Berarti ini kita jumlahkan antara variable selling and administrative expense dengan fixed expense-nya. Nah, maka kita dapat untuk bulan Januari adalah 4 juta, untuk bulan Februari adalah 3.400.000, untuk bulan Maret 3.640.000, dan untuk total kuarternya adalah 11.040.000. Nah, selling and administrative expense budget udah selesai. Sekarang kita lanjut ke ending inventory finished good budget. Nah, di sini ini adalah production cost per unit. Di sini ada direct material kain katun dan direct material bubuk ajaib. Nah, di sini tadi kita baca di soal, kalau misalnya di soal dikasih tahu kalau untuk membuat satu buah unit jaket terbang diperlukan 2 meter persegi kain katun dan 100 gram bubuk ajaib. Berarti di sini kita bisa masukin aja di sini kuantitinya 2 untuk kain katun dan 100 untuk bubuk ajaib. Nah, cost-nya kita bisa lihat di direct material purchase budget kita tadi. Jadi untuk direct material yang kain katun, itu kan cost-nya adalah 26.000.
Nah, terus untuk yang bubuk ajaib adalah Rp200. Berarti di sini kita masukin cost-nya 26.000 dan ini 200. Lalu untuk totalnya, ini kita kalikan antara kuantitinya dikalikan dengan cost-nya. Ini juga kita kalikan antara quantity dengan cost-nya. Sehingga kita dapat total cost untuk direct material yang kain katun adalah 52.000 dan untuk yang bubuk ajaib 20.000. Selanjutnya kita mau menghitung direct labor. Direct labor tadi dikasih tahu kalau kita butuh 1,5 jam untuk membuat satu buah jaket terbang. Berarti di sini kuantitinya adalah 1,5 dan cost-nya kita lihat lagi di direct labor budget. Nah, di sini cost-nya adalah 32.000. Berarti 32.000 kita masukkan ke cost-nya. Lalu untuk totalnya, berarti kuantitinya dikali dengan cost-nya. Maka kita dapat cost untuk direct labor-nya adalah 48.000. Selanjutnya, kita akan menghitung manufacturing overhead, di mana manufacturing overhead ini terdiri dari variable overhead dan juga fixed overhead. Nah, di sini variable overhead kita bisa lihat di sini untuk quantity 1 karena untuk per required production. Berarti per unit 1. Dan juga untuk cost-nya ini kita lihat di manufacturing overhead budget. Di sini variable overhead rate-nya adalah 10.000. Maka untuk cost-nya kita tulis 10.000. Sehingga untuk totalnya adalah quantity dikalikan dengan cost-nya. Maka kita dapat untuk manufacturing overhead ini untuk variable overhead ini adalah 10.000. Lalu untuk fixed overhead sendiri kita lihat dari manufacturing overhead budget juga. Fixed overhead-nya adalah 6 juta. 6 juta ini adalah fixed cost untuk unit yang diproduksi adalah 798. Berarti kalau kita mau cari per unitnya, kita tinggal bagi 6 juta dibagi dengan 798. Maka di sini 6 juta dibagi dengan 798. Maka kita dapat di sini 7.518,80. Di sini kita bulatinnya 2 angka aja di belakang koma karena di soal diminta bulatkan kedua angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita menghitung total unit production cost. Total unit production cost berarti kita jumlahkan semua cost-nya dari direct material sampai dengan fixed overhead-nya. Nah, ini jadi kita jumlahkan dari direct material sampai fixed overhead. Nah, maka kita dapat total unit production cost-nya adalah 137.518,80. Nah, sekarang kita mau menghitung cost of ending finished good. Berarti kita mau lihat dulu ending finished good-nya ini ada berapa. Kita lihat di production budget. Nah, di production budget ini tadi ending inventory of finished good-nya adalah 24. Di sini. Nah, berarti di sini kita masukin ending finished good-nya adalah 24. Lalu cost of ending finished good kita kalikan total unit production cost dikali dengan ending finished good. Maka kita dapat hasilnya 3.300.451,13. Nah, selanjutnya ini adalah cost of goods sold budget. Untuk cost of goods sold budget ini, direct material use kita lihat dari direct material purchase budget. Nah, di sini kita lihat production needed-nya adalah 1.596 dengan cost 26.000. Ini untuk yang kain katun. Kita tulis dulu di sini. Ini adalah tadi 1.596 dikali dengan cost-nya adalah 26.000. Nah, tapi jangan lupa untuk direct materialnya dia tuh nggak cuma pakai kain katun, tapi dia juga pakai bubuk ajaib. Maka di sini bubuk ajaib kita lihat production needed-nya untuk totalnya adalah 79.800. Maka ini harus kita tambahin dengan 79.800 dikalikan dengan cost-nya yaitu 200. Maka di sini kita tambahkan jadi 79.800 kita kalikan dengan 200 juga. Nah, ini kita hitung totalnya jadi berapa? Berarti 1.596 dikali dengan 26.000 ditambah dengan 79.800 dikalikan dengan 200. Nah, maka kita dapat di sini untuk direct material use-nya adalah 57.456.000. Selanjutnya direct labor cost. Direct labor cost di sini kita lihat dari direct labor budget. Nah, di sini total direct labor hours needed-nya adalah 1.197 dengan cost
dengan direct labor cost per hour-nya 32.000. Maka kita kalikan di sini 1197 dikalikan dengan 32.000. Nah, maka di sini kita akan dapat hasilnya 38.304.000. Nah, selanjutnya adalah untuk manufacturing overhead. Kita udah tahu manufacturing overhead itu terdiri dari variable overhead dan juga fixed overhead. Nah, di mana variable overhead-nya ini ada rate-nya sebesar 10.000. Maka untuk mencari total manufacturing overhead cost, kita menghitungnya dengan variable overhead rate dikalikan dengan required production-nya ditambah dengan fixed cost-nya. Berarti di sini 798 yaitu production-nya berapa dikalikan dengan rate-nya 10.000 ditambah dengan fixed cost yaitu 6 juta. Maka di sini kita bisa dapetin untuk manufacturing overhead cost-nya adalah 13.980.000. Nah, lalu untuk cost of goods manufactured berarti kita jumlahkan direct material, direct labor dengan manufacturing overhead. Berarti ini kita jumlahkan. Nah, maka kita dapat di sini cost of goods manufactured-nya adalah 109.740.000. Lalu di sini at beginning finished good. Untuk beginning finished good ini kita lihat dulu di atas tadi. Di production budget kita. Di production budget untuk beginning adalah 30, sedangkan untuk ending adalah 24. Berarti untuk yang yang beginning finished good ini kita hitungnya adalah 30 unit dikalikan dengan total unit production cost-nya tadi, yaitu 137.518,80. Nah, jadi di sini adalah 30 dikali dengan total unit production cost-nya. Maka kita dapat di sini adalah 4.125.563,91. Lalu untuk cost of goods available for sale, kita hitung yang cost of goods manufactured-nya ditambah dengan beginning finished good. Maka kita dapat cost of goods available for sale sebesar 113.865.563,91. Lalu untuk ending finished good-nya, ini berarti tadi kan kita udah tahu ending finished good-nya adalah 24 unit dikalikan dengan total unit production cost, yaitu 137.518,80. Nah, di sini itu berarti kita tinggal kalikan 24 dikali dengan total unit production cost-nya. Maka kita dapat di sini 3.300.451,13. Nah, selanjutnya untuk cost of goods sold. Cost of goods sold berarti kita kurangkan antara cost of goods available for sale, kita kurangkan dengan ending finished good-nya. Nah, maka kita dapat cost of goods sold-nya adalah 110.565.112,78. Nah, jadi sekian pembahasan untuk problem 5 hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan di Teams. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk hand-in catatan untuk yang problem 5 ini di assignment yang udah saya buat. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.